Menggarut permasalahan antara Mpok Alpa dan mantan sahabat karibnya yang bernama S, yang kini diketahui bernama Sulastri, orang yang menjadi manajer keuangan salah satu toko bangunan, kian memanas. Setelah Mpok Alpa melayangkan laporan atas dugaan penipuan dan penggelapan, dan beberapa waktu lalu dimintai keterangan oleh pihak penyidik, kini Sulastri akhirnya angkat bicara. Lantas mengapa baru saat ini Sulastri muncul ke hadapan publik? Mpok Alpa yang mengetahui jika lawannya itu akhirnya keluar, pemilik nama lengkap Nina Carolina itu tak ambil pusing. Ia hanya berpesan agar Sulastri tetap fokus pada permasalahan uangnya tanpa melebar kemana-mana. Kalau untuk masalah tadi poin aja ya, jadi gitu. Saya tuh bukannya diem atau takut atau seperti apa. Jadi kan kita dapat somasi itu harus mempelajari dong, gitu kan. Tapi jujur kalau untuk dari pertama saya tidak kenal sama Nina. Iya, saya untuk sama Nina itu tidak kenal awalnya, ya kan. Saya berkenal itu dengan suaminya. Memang kalau misalnya dari awalnya dia bilang saya teman dekat, ya dekat karena saya sudah yang menganggap orang itu tidak pernah berpikir yang dia akan jahat sama saya, tidak, ya kan. Saya bilang iya dia teman dekat saya. Saya menganggap dia adik dan saya memanggil dia itu atas nama, saya boleh nyebutin, saya manggil dia Bekel karena kecil-kecil dia lincah, gitu. Saya manggil dia Bekel. Ya aku nggak tahu lah modusnya apa, motifnya apa sampai saat ini seperti ini saya nggak tahu. Karena sampai saat ini sedikit pun saya tidak pernah yang namanya ada kata ribut atau berantem. Enggak, baru pertengahan di 2017 gue kenal dia, terus sampai gue viral. Ya udah, itu doang sih. Oh, untuk menetas. Nggak panjang, nggak bertahun-tahun kenal dia. Ya nggak apa-apa, kita terimain aja. Kita terima. Mereka mau ngomong apa, intinya jangan ngalor ngidul. Kita mah di intinya aja, gitu. Mpok Alpa menanggapinnya ya udah nggak apa-apa, itu hak dia. Sulastri dan kuasa hukumnya menyebut jika semua yang diutarakan Mpok Alpa itu hanya fitnah tanpa ditopang bukti yang kuat. Sulastri juga mengatakan jika selama ini Mpok Alpa justru yang selalu meminta bantuan kepadanya, termasuk kepada Koh Ahong yang merupakan pemilik toko bangunan. Lantas seperti apa reaksi Mpok Alpa mendengar pernyataan Sulastri yang diduga olehnya telah menggelapkan uang untuk keperluan merenovasi rumahnya? Saya bilang di statement, saya bawa kabur uangnya, terus katanya rumah belum jadi baru sampai tanggal ditinggalin. Sekarang gini, coba pikir pakai logika, lihat video-video dari awal semuanya, tolong dilihat. Ya, aku mohon tolong dilihat, jangan suka ngejudge orang kalau nggak tahu asal usulnya. Ya, maaf. Sedih sih, tapi aku nggak bakal nangis gitu. Pokoknya intinya Mpok di sini cuma menegaskan duit Mpok yang udah masuk berapa, pengeluaran sudah habis berapa, kalau emang ada sisanya dibalikin aja, gitu aja sih. Dia menyimpan uang sama saya itu nggak tiap hari. Saya juga nggak tahu dia masuknya berapa. Kalau ada rezeki dia masukin. Iya, nggak apa-apa. Itu hak gue seperti itu, hak dia seperti apa nggak apa-apa. Kita nikmatin aja ya. Permintaan Mpok Alpa begitu simpel. Ia ingin uangnya selama ini ia setor dengan dalih tabungan itu dikembalikan. 1 miliar rupiah lebih untuk ukuran Mpok Alpa jumlahnya cukup besar. Apalagi uang itu ia kumpulkan dari hasil manggung dan menjadi pengisi acara di salah satu stasiun televisi. Itu jadi begini, 2018 gue ngikut sampai 2020. Nyesek juga gitu, maksudnya niatnya baik gitu. Atau kita udah punya ini, punya ono gitu. Ternyata dimanfaatin orang, ya udah sekalian aja lah kita kasusin gitu, memang gitu. Pokoknya gue minta lu bertanggung jawab, hadepin laki gua. Jangan gua aja, hadepin laki gua. Lu harus tanggung jawab sama laki gua, karena lu yang ngajarin gua untuk lupain laki gua. Ingat omongan. Bangunan tak kunjung selesai, uang pun raib. Mpok Alpa yang hilang kesabarannya akhirnya melaporkan orang yang sejatinya sudah dianggapnya sebagai keluarga sendiri ke pihak berwajib. Itu pun lantaran pihak Sulastri dianggap tak pernah merespon Mpok Alpa ihwal laporan keuangannya tersebut. Lantas benarkah Sulastri dan Koh Ahong alias Salman bakal melaporkan balik Mpok Alpa lantaran dinilai telah mencoreng nama baiknya? Bahwa akibat daripada yang kami duga
merugikan nama baik klien kami, kemudian merugikan klien kami. Statement baik dari pihak lawan, Ibu Nina ataupun pendampingnya, kami tidak akan diam. Klien kami memerintahkan kami untuk segera diproses hukum lebih lanjut yang serius, yang tegas dan mendesak kalau perlu. Demikian. Nggak apa-apa bang, itu mah hak dia bang. Dia mau lapor balik gimana? Saya juga kan ngelapor hak saya, ya kan? Gitu aja. Kita punya sebagai manusia punya hak asasi manusia. Cielah gayanya dah. Karena diduga memiliki toko bangunan fiktif, kepada kami, Sulastri dan Ko Ahong juga menunjukkan toko materialnya yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Tak sampai di situ, Sulastri juga menunjukkan bukti-bukti dan juga saksi kunci yang bakal menepis semua tudingan Po Alpa kepadanya ketika ia menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ini memang toko saya yang salah satu. Toko saya yang ada di Karangtengah ada. Jadi Po Alpa ini atau Nina ini, waktu dia mau titip duit, dia ceritain dengan saya, Bang Haji, saya mau titip duit, mau bangun rumah. Karena saya biasa dititip orang duit dari mana-mana, dari Pak Haji, dari orang-orang mana biasa itu, ya kita terima aja. Termasuk Kiwil juga pernah menitipin. Ya namanya kita toko, orang nitip duit, ya kita ambil aja. Nah, setelah sudah itu, mereka bangunlah rumah sama pegawai saya ini, kan, sama karyawan saya ininya. Sudah itu, setelah itu saya sudah serahkan sama beliau. Nah, makanya saya pikir ya sudah, kan Po Alpa tahu saya siapa, saya yang punya toko material, nggak usah Po Alpa. Bangun rumah sih dulu, nggak ada masalah. Terakhir kita hitung-hitungan, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba somasi kita nggak baik gitu. Oh iya dong. Kan dia tahu saya ini yang punya toko. Semua orang juga tahu itu di Maruyung itu toko saya itu 3.000 meter ininya. Kita kabur kemana? Masa saya seorang ini mau kabur? Kisah nelangsa pria asal India, Asif Ali, yang kini harus menghadapi nasib terkatung-katung di tanah air lantaran cintanya ditolak oleh sang kekasih yang bernama Syarifah Khairunisa. Berdasarkan pengakuan Ali, jika dirinya diminta Syarifah untuk datang ke Indonesia, tepatnya di kampung halamannya, Wajo, Sulawesi Selatan, untuk menikahinya. Sayangnya ketika ia tiba di bandara, tak ada satupun keluarga Syarifah yang menjemput hingga akhirnya ia nekat untuk datang ke Wajo. Dan lagi-lagi ketika bertemu dengan keluarga Syarifah atau calon mertuanya, niatan Ali untuk menikahi wanita yang bertudung hijab itu ditolak mentah-mentah dengan alasan tak berjodoh. Tak ayal kisah nelangsa Asif Ali yang patah hati karena perjuangan cintanya sia-sia viral di jejaring maya. से इंडिया गया, इंडिया से इंडोनेशिया आया तो क्या निशा ने पैसे मुझे दिए थे या मैं अपना पैसा लगा कर आया था? जब उसको शादी नहीं करना था तो उसने झूठ क्यों कहा हमसे? Masih down banget aku lihat dia kemarin malam saat kasih makan, matanya masih bengkak, soalnya dia nangis-nangis dan belum keluar dari kamar, belum makan. Ini udah jam 2 dan dari kemarin malam belum makan dia. Nanti paling aku suruh adekku masak, nanti aku bawa di kamar jadi dia bisa makan. Berarti kan artinya si perempuan udah tidak nyaman. Mungkin ya ada tindakan ancaman atau pemaksaan, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Artinya kalau sampai sudah melaporkan tindakan itu ke pihak berwajib, kayaknya pasti ada something gitu loh yang bikin dia terdesak untuk melaporkan itu. Yang seperti tadi aku bilang, ya mungkin ada tindakan ancaman atau tindakan
pemaksaan kayak gitu-gitu. Harus dilihat dulu sih laporannya seperti apa. Setelah kisahnya viral dan Asif Ali memilih bertahan untuk di Indonesia dengan harapan Sharifah bisa kembali membuka pintu hatinya. Sayangnya bukan pintu hati yang dibuka, justru Sharifah memilih mengambil langkah hukum dan meminta perlindungan Komnas Perempuan agar cinta dan perasaannya dilindungi. Apalagi Sharifah dikabarkan telah dijodohkan oleh keluarga besarnya dengan seorang pria pilihannya. Saya ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Apa yang dialami selama ini kami sudah melihat bahwa ini butuh perlindungan Komnas Perempuan, sehingga hari ini kami memutuskan untuk ke Komnas Perempuan. Nah, terkait di luar itu kami juga menilai bahwa sekarang ini masalah ini bukan hanya persoalan cinta, perasaan, segala macam. Ini ada persoalan hukum di sini, ada indikasi hukum di sini. Kami selaku kuasa ingin mengkelirkan ini, membuka masalah ini, persoalan hukumnya di mana, siapa yang harus kena sanksinya, ya itu akan kita lihat nantinya. Ya pasti stres, saya stres lihatnya. Soalnya orang-orang udah kelewatan gitu Kak. Nggak salah. Iya, terus dia bilang apa? Saya lihat itu dan di TikTok katanya sama kalau ketemu sama saya. Iya, saya lihat di TikTok. Yang tadi saya sampaikan di Komnas Perempuan bahwa setelah di sana menyampaikan permasalahan yang dialami Sharifah Khairunisa, hari ini kami di Mabes Polri sifatnya konsultasi. Kami sampaikan bahwa ada permasalahan begini, apakah ini menyangkut pidana umum, apakah ini menyangkut kejahatan cyber, apakah ini menyangkut kejahatan internasional. Ya sifatnya diskusi panjang tadi, makanya agak lama. Kami juga sudah mendapatkan petunjuk arahan. Ya, mungkin dalam waktu dekat kalau misalkan memang dibutuhkan ya segera kita ajukan laporan resmi. Nah, ya banyak macam-macam. Apakah itu ini indikasi kejahatan cyber, ada pelanggaran cyber, ya indikasinya ya belum mengarah ke sana. Jangan dilihat dari media sosial, mungkin ada jodohnya dari media sosial, tapi kita harus mengetahui dari mana. Ibaratnya kalau di Indonesia itu bibit bobotnya kan. Kalau dia sudah terjadi seperti ini, yang dikasihannya adalah cowoknya. Yaitu dan inilah mungkin bagi aku sih ya ini pelajaran, tapi jangan menyerah. Kita lihat pelajaran yang sudah didapat karena dia tidak bisa bertemu dengan jodohnya, dia di reject, nggak bisa kedatang sini, tidak bisa untuk menikah. Tapi akhirnya bagi aku lihat sih banyak itu dia baliknya lagi, rezekinya dia itu balik lagi ke dia. Tadi di TV dikasih ada bantuan dari yang lain, dia banyak yang respect sama dia. Selain rasa sayang dan kasih, namun cinta juga butuh modal yang besar. Itulah yang Ali telah lakukan selama memberai kasih dengan Sharifah saat menjalani cinta jarak jauh. Namun sayangnya, uang puluhan juta rupiah yang telah diberikan Ali justru dibalas dengan penolakan keluarga Sharifah. Bahkan kini Sharifah tapak ogah untuk bertemu dengan pria yang 2 tahun dipacarinya. Cinta Ali bertepuk sebelah tangan. Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Sharifah yang telah menolak cintanya Ali orang Indah itu. Maaf banget ya, bukan anak saya matre. Memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan matre. Kami juga banyak duitnya dong. Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Bukan matre, karena kemarin dikira kan mau jodoh. Jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu. Ternyata nggak jodoh. Gimana ya? Kalau memang belum jodohnya susah mau jodoh-jodohin juga, karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya bala rezeki jodoh maut kan Allah yang menentukan. Tapi kan saya sebagai orang tuanya kan nggak bisa nyuruh anak saya nikah. Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau, tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berubah-ubah, nggak tahu kalau hari ini gimana besok gimana. Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu. Ternyata setelah didatangin, mungkin menolak. Ya berarti bukan jodoh. Tolong netizen, maafin anak saya. Anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya. Setelah dari kemarin dia gak keluar dari kamar. Mungkin udah nonton video aku bawa makan juga di kamar aja.
So sempat belum bicara tapi ada banyak job sih buat dia. Mungkin bentar lagi mau syuting lagu satu di Kalimantan, habis itu ada banyak job. So saya kemarin hampir bicara, kamu mau pulang pun gak ada gunanya, soalnya kamu gak bisa kerja di Saudi lagi. So mending saya kasih kamu kerja bersama saya kasih tahu biar kamu bisa di sini. Mana tahu setelah 1, 2, 3, 4, 5 bulan situasi berubah lagi, bisa kembali lagi. So, untuk saat ini dia juga bilang dia gak mau. Sebenarnya sih kasihan juga ya, tetap semangat juga mengejar cinta itu sah-sah aja sih. Setiap manusia punya rasa yang mungkin mereka harus berjuang untuk mendapatkan cinta, yaitu kan di realiti kehidupan sehari-hari banyak ditemukan juga. Cuma buat aku kalau sudah membuat orang lain tidak nyaman, artinya kan mengganggu kenyamanan pihak lain gitu. Alangkah baiknya kalau mungkin lebih kayak lenggowo aja kali ya gitu, kayak berarti artinya kamu tidak berjodoh. Karena aku percaya banget jodoh itu nggak akan kemana. Karena aku pernah juga ngalamin kayak sama suamiku, artinya kita terhalang banyak banget terhalang masalah dari umur lah, dari keluarga kayak gitu-gitu. Tapi kalau cinta tuh gak akan kemana sih. Jadi artinya kalau kamu mau kejar kemanapun, kalau misalnya nggak jodoh ya nggak jodoh aja. Tapi kalau memang berjodoh ya pasti bertemu. Melihat siapakah dia, siapakah keluarganya, itu aja sih pelajarannya. Mungkin ini pelajaran buat sang cowok itu. Ya, cowok ini tapi tetap semangat lah. Rezeki itu tidak dari jodoh atau perempuan, tapi rezeki itu dari mana aja, dari kerjaan, dari teman, dari semuanya, itu aja.